Halo, selamat pagi semua. Oke, perkenalkan nama saya Agus Bambang Nugraha, SHMH dari Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, khususnya di FKIP, di dalam prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Kristen Satya Wacana di situ. Nah, di sini saya akan memberikan materi yang ada kaitannya dengan hukum adat. Nah, di dalam hukum adat ini adalah 3 SKS di situ. 3 SKS. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait hukum perkawinan yang terdapat di dalam hukum adat. Jadi harapan saya di dalam saya menjelaskan di sini ada teman-teman di situ, ada khalayak umum bisa dan mengetahui sebenarnya apa hukum perkawinan di dalam hukum adat di situ. Dan di dalam hal ini, di dalam SKS tadi saya sebutkan bahwa terdapat 3 SKS di situ. Dan di dalam penilaian disuka di sini terdapat ada tugas mandiri, tugas kelompok, TTS maupun TAS di situ. Dan di sini saya bagi juga di dalam misalnya seperti TAS itu bobot 40%, TTS 30%. Dan sisa di situ ada tugas mandiri, tugas kelompok, dan juga di dalam keaktifan di dalam kelas di situ. Jadi harapan saya nanti di situ setelah saya memaparkan sudah mengetahui bahwa betapa pentingnya di dalam hukum perkawinan. Gitu. Nah, baik, saya akan share screen di dalam PPT yang akan saya utarakan terkait dengan hukum perkawinan. Nah, pada saat ini saya akan membawakan materi terkait dengan hukum perkawinan di sini. Nah, sebenarnya hukum perkawinan itu apa? Nah, kalau kita lihat ya di dalam hukum perkawinan di situ, kalau kita melihat ya di sini, ya. Nah, menurut pandangan Terhar di situ disebutkan ya di dalam hukum perkawinan di situ merupakan kepentingan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, maupun urusan apa? Derajat. Gitu. Jadi di dalam lingkup masyarakat, ya, perkawinan itu apa? Merupakan syarat untuk meneruskan silsilah. Jangan sampai di dalam perkawinan itu tidak ada keturunan. Jadi harapan ya, pasti harapan semua orang pasti menginginkan ada suatu apa? Keturunan di situ. Bahkan ya, suatu perkawinan itu dirancang. Ya, dirancang dengan baik. Agar kenapa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Gitu.
Dan juga masyarakat mengetahui bahwa perkawinan ini akhir. Nah, ini menurut pandangan siapa? Terhar di sini. Menurut pandangan dari Terhar. Jadi ini arti dan tujuan perkawinan di dalam hukum adat. Nah, bagaimana dengan sistem perkawinan adat di sini? Nah, di dalam sistem perkawinan adat, di sini jelas ada dua hal di sini. Ada eksogami, ada endogami. Nah, kalau kita melihat dalam sistem perkawinan ada eksogami maupun endogami di situ, ini adalah suatu sistem perkawinan adat di situ. Nah, kita coba eksogami misalnya. Contoh aja Batak. Daerah Batak di situ. Kita ketahui Batak di sana ya kurang lebih masyarakat itu beragama apa? Nasrani. Itu. Ya, Nasrani. Jadi paling tidak memiliki hubungan yang akurat. Yang pasti klan patrilineal. Jadi di situ di dalam eksogami harus mencari seseorang di luar daerah Batak di situ. Patrilineal. Ya, tidak hanya itu di situ. Itu yang mencerminkan terkait eksogami. Tetapi saat ini perlu kita ketahui di situ. Sistem perkawinan di dalam keluarga, marga khususnya di situ. Seolah-olah apa? Luntur. Seperti halnya di daerah Tapanuli Utara di situ. Minangkabau, Sumatera di situ. Lampung di situ. Nah, ini kita masih berbicara terkait eksogami. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan sistem perkawinan adat endogami? Nah, kalau kita lihat endogami di sini, seorang pria harus mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat. Kalau tadi kan di luar. Kalau ini di lingkungan dari kerabat itu endogami di situ. Atau di dalam family. Bahkan dilarang untuk apa? Mencari calon di luar dari endogami. Itu sistem perkawinan adat. Dan juga bahwa endogami di sini suatu sistem semacam ini dulu berlaku. Tapi sekarang dengan milenial atau globalisasi itu sudah berbeda. Ini contohnya apa? Di kalangan masyarakat Bali. Ini di kalangan masyarakat Bali, endogami. Dan inilah sistem perkawinan adat, eksogami dan endogami di situ. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat terkait dengan pengaruh? Nah, bagaimana pengaruh agama Islam di dalam perkawinan adat? Pengaruhnya bagaimana? Di sini saya mengutarakan adanya apa? Heterogami. Heterogami di sini. Nah, inilah yang mempengaruhi
dari hukum perkawinan Islam. Perlu kita ketahui bahwa seorang pria di situ tidak harus atau dilarang untuk mencari pasangan atau suatu atau seseorang istri di luar di dalam lingkungan kekerabatan. Sudah beda lagi. Heterogami. Dan itu harus dilakukan dengan apa? Proses musyawarah yang terdapat di dalam hukum Islam ataupun di dalam perundang-undangan yang berlaku. Ingat, heterogami di situ. Ya. Bahkan ya, orang tua masih menginginkan agar ya, dalam mencari jodoh mereka harus memperhatikan apa? Kalau Islam itu ada apa? Misalnya Jawa lah, itu ada bebet, bobot, ya, bibit. Atau kebalikannya, bibit, ya, bobot, dan bebet. Terhadap apa? Wanita yang akan dinikahi. Nah, ini pengaruh agama Islam di dalam perkawinan adat. Bahkan ya, di dalam perkawinan ini ya, hampir di semua lingkungan masyarakat adat di Indonesia atau di ya, masyarakat adat di situ bahwa seseorang suami ya, harus memiliki satu istri. Tetapi ya, bisa dimungkinkan itu memiliki berapa? Beberapa istri di situ. Dan itu bisa dilihat di dalam apa? Al-Quran misalnya, ayat yang ketiga di situ. Itu ya di dalam heterogami. Ya. Dan di dalam kenyataan di situ sering banyak disalahgunakan oleh para bangsawan. Kenapa? Karena mereka memiliki apa? Harta. Ataupun dikatakan kekayaan di situ. Dengan apa? Mempertimbangkan banyak istri. Yang dapat apa? Memperhatikan di situ. Nah, kalau kita melihat di dalam undang-undang, di dalam pasal, bukan pasal lagi, tetapi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di situ. Jelas di situ. Jelas di situ bahwa seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri di situ. Bahkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jelas di situ yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dan yang kedua bahwa di dalam pengadilan memberikan izin kepada suami atau ya ataupun untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan di situ. Ini pengaruh. Ya. Ini pengaruh agama Islam di dalam perkawinan adat di situ. Jadi paling tidak di dalam asas, ya, di dalam pengaruh agama Islam di sini, ya, terkait dengan asas bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga, dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, dan bahagia. Prinsipnya kan seperti itu, bahagia di situ. Bahkan perkawinan tidak aja sah dilaksanakan menurut undang-undang.
pengaruh di situ. Nah, kalau sudah mengetahui terkait dengan pengaruh agama Islam di dalam perkawinan di sini, ya, jelas di situ. Jadi ada beberapa hal ya, terkait dengan bagaimana dengan pengaruh agama Islam di dalam perkawinan di situ. Heterogami. Bahkan suatu perceraian ya di dalam heterogami ini tidak diinginkan. Bahkan tidak diperbolehkan di situ. Dan bagaimana di dalam keseimbangan kedudukan ya, antara suami dan istri. Jadi adanya suatu apa? Gotong royong. Jadi di dalam keluarga suami dan istri di situ saling bekerja sama. Tidak menang-menangan misalnya. Oh, ini milik saya, ini harus milik saya. Tidak. Tetapi semua itu milik bersama. Tidak boleh mengatakan bahwa ini milik pribadi, tidak. Kalau itu terjadi, maka ya, terjadi seperti apa? Akibat dalam perceraian. Kalau dilihat di dalam pasal ya 39 di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di situ. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, itu ya, sah di situ. Tetapi di dalam sidang pengadilan sebelum persidangan itu pasti akan dilakukan apa? Kompromi dulu. Ataupun ya bisa dikatakan ada pihak dari pengadilan memberikan apa? Pembicaraan. Kenapa harus cerai? Bu, ya jangan cerai. Kan harapannya seperti itu. Ada mediasi. Sebenarnya apa sih? Ya, kenapa harus terjadi hal itu? Ya. Bahkan di agama manapun pasti mengatakan bahwa tidak menginginkan adanya suatu perceraian di situ. Dan di situ perceraian pasti ada beberapa alasan. Tidak mungkin perceraian tidak ada suatu alasan. Itu tidak akan terjadi. Jadi di dalam pasal 39, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian itu ada di dalam pasal 39. Satu, adanya suatu apa? Perzinahan. Atau salah satu itu berbuat apa? Maksiat. Satu di situ. Ya. Ataupun ya seorang suami meninggalkan istri selama 2 tahun. Tidak ada kabar, tidak memberikan nafkah di situ. Atau bisa juga di dalam pasal 39 itu ya, seorang suami atau istri itu terkena hukuman pidana 5 tahun atau hukumannya lebih berat misalnya. Ataupun juga pihak laki-laki maupun perempuan itu melakukan apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu sering terjadi. Kita melihat di televisi, di koran. Hal-hal itulah yang akan mengakibatkan perceraian di situ. Ini yang menjadikan akibat dari perceraian di situ. Nah, ini perceraian di situ. Lalu bagaimana dengan akibat perceraian? Tadi di dalam perceraian bisa dilihat di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Lalu bagaimana dengan akibat perceraian?
Nah, di dalam akibat perceraian itu bisa dilihat di dalam pasal ke-38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Akibat perceraian. Itu. Misalnya di lingkungan masyarakat patrilineal, di mana melakukan perkawinan jujur, kekerabatan suatu suami, bahwa yang bertanggung jawab melihat pendidikan anak ya itu adalah suami. Yang kedua itu tadi bisa dikatakan apa? Patrilineal. Lalu bagaimana lingkungan matrilineal? Apabila terjadi perceraian, maka anak-anak berkedudukan ya lebih banyak masuk ke istri, ngikut istrinya, ngikut pihak perempuan. Nah, itu tadi ya ada patrilineal, matrilineal, dan yang ketiga yaitu apa? Bilateral. Nah, bilateral di sini ya, disebabkan karena perceraian. Maka kedudukan anak-anak tergantung kondisi. Nah, namanya saja bilateral. Boleh anak itu mengikuti pihak laki-laki atau pihak perempuan. Ini akibat dari perceraian. Dan bagaimana dengan harta perkawinan kalau begitu? Di dalam harta perkawinan di sini ya, masih sama, ada patrilineal, ada matrilineal, maupun ada bilateral. Ya. Nah, kalau misalnya patrilineal di situ, bila ada suatu perceraian, maka istri boleh meninggalkan rumah tangganya. Patrilineal. Sedangkan matrilineal, adanya suatu perceraian, maka berhak atas perkawinan adalah apa? Istri. Ini harta perkawinan. Harta. Bagaimana dengan lingkungan masyarakat yang bilateral? Bahwa harta warisan atau bawaan suami atau istri di situ, ya, itu bisa waktu sebelum nikah mungkin. Ya. Oh, ini haknya laki-laki. Sebelum nikah laki-laki sudah memiliki rumah. Ya sudah, itu milik dari laki-laki. Sedangkan perempuan, oh ini motor sebelum nikah itu milik perempuan. Nah, itu juga milik dari wanita itu. Itu yang disebut sebagai apa? Bilateral. Nah, inilah akibat dalam perceraian. Tapi harapan kita semua di sini bahwa perceraian ini tidak terjadi. Mungkin perlu ya, dipertimbangkan. Kenapa? Yang kena nanti adalah apa? Anak. Imbas dari hal itu adalah anak di situ. Nah, ini akibat dalam perceraian. Nah, bagaimana dengan ya fungsi ya, harta perkawinan di situ? Ya, fungsinya bagaimana? Nah, kalau kita melihat ya, harta yang dikuasai oleh suami istri selama mereka terkait di dalam ikatan perkawinan perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta bersama suami istri, dan barang-barang hadiah di situ. Jadi di dalam kedudukan ya, di dalam fungsi harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga yang akan berlangsung di situ.
Jadi di dalam harta perkawinan di sini itu juga bisa digolongkan. Bisa digolongkan seperti halnya apa? Harta yang diperoleh atau dikuasai oleh suami atau istri sebelum perkawinan, ya, yang harta itu bawaan. Tadi saya katakan, ya. Sebelum nikah, pihak laki maupun perempuan itu sudah memiliki motor, yaitu milik mereka. Tidak bisa itu nanti dibagi, tidak bisa di situ. Bahkan harta yang diperoleh dari suami atau istri, perseorangan baik sebelum atau sesudah perkawinan di situ, harta penghasilan. Nah, itu harta penghasilan. Nah, bagaimana dengan harta yang diperoleh? Dikuasai oleh suami maupun istri. Bersama-sama perkawinan itu. Nah, itu fungsi di dalam, ya, harta perkawinan di situ. Di situ. Fungsi di situ. Lalu bagaimana kalau semisal terjadi suatu perceraian? Bagaimana pemisahan, ya, harta perkawinan di situ? Dan di sini saya mencoba membagi 4 hal. Harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian, harta perkawinan di situ. Nah, bagaimana dengan harta bawaan? Kalau kita melihat di dalam harta bawaan, di dalam harta perkawinan di sini, harta peninggalan atau harta, ya, atau barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan itu. Jadi misalnya tadi saya katakan sama-sama memiliki motor atau mobil, masuk ke dalam suatu perkawinan situ. Nah, itu adalah suatu harta bawaan, di mana harta itu, ya, bisa juga nanti semisal memiliki keturunan, nah itu akan diberikan kepada anaknya. Atau bisa dikatakan ahli waris yang berhak mendapatkan atau memakai saja harta bawaan. Itu tadi harta peninggalan. Yang kedua mungkin harta warisan. Nah, harta warisan di sini ya bisa dikatakan barang yang diperoleh suami atau istri di dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tuanya. Misalnya si A itu memiliki orang tua dan orang tua meninggalkan rumah misalnya untuk anaknya. Nah, itu warisan. Hibah atau yang bisa disebut wasiat. Ya. Harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan. Itulah yang disebut sebagai hibah. Bagaimana dengan hadiah? Ya. Kalau hadiah barang, ya, yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari apa? Pemberian dari para anggota kerabat ataupun keluarga di situ. Ataupun bisa juga orang lain. Nah, itulah yang dinamakan sebagai harta bawaan. Nah, bagaimana dengan harta penghasilan yang sering disebut sebagai perseorangan? Ini. Jadi, sebelum perkawinan, suami atau istri itu, ya, telah memiliki ataupun menguasai harta kekayaan sendiri. Baik berupa barang ataupun yang bergerak, ya, yang didapat dari hasil, ya, usahanya sendiri, bekerjanya. Berarti sebelum nikah. Yang ketiga yaitu harta pencaharian. Ya. Harta, ya, ataupun
kekayaan yang dimiliki, yang diperoleh suami ataupun istri dari harta bawaan masing-masing di situ. Bahkan harta penghasilan masing-masing di situ ya untuk membangun rumah tangga di situ. Pencaharian. Jadi membangun misalnya belum memiliki rumah, yuk bersama-sama ya menabung, memiliki penghasilan ya dan beli rumah ataupun membangun rumah. Nah, itu yang menjadi sebagai suatu apa? Pencaharian bersama. Yang keempat, hadiah perkawinan. Hadiah perkawinan. Segala harta pada waktu upacara perkawinan itu merupakan hadiah perkawinan. Baik yang berasal dari pemberian anggota kerabat ataupun keluarga maupun bukan dari anggota kerabat, dari teman. Ya. Tetapi dilihat dari hal itu, waktu tujuan memberikan apa? Hadiah. Maka harta itu ya menjadi hadiah dari perkawinan di situ. Ini ya, pemisahan ya harta perkawinan. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan ya, perkawinan di dalam hukum adat. Jadi di dalam hukum adat ini ya masih terdapat mengakui adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang harusnya ya hal itu sudah lama harus diperbarui, tapi sampai sekarang itu belum. Tapi saya memiliki keyakinan di situ pasti ada perubahan dalam hal itu. Ya. Nah, itu yang menjadikan ya suatu hukum perkawinan di dalam hukum adat itu. Dan bagaimana di dalam kitab undang-undang hukum perdata? Ada nggak? Ada di situ. Ya. Di dalam hukum KUHP perdata itu juga tercantum di situ. Ya. Hukum Islam juga ada. Ya. Bahkan tadi saya katakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan dan hukum adat di situ. Nah, nanti bisa dilihat misalnya di dalam pasal ya KUHP dalam pasal 243 misalnya. Di dalam hukum perdata. Nah, itu ya. Atau bisa dilihat di dalam pasal 127 KUH Perdata. Nah, itu juga menangani hal-hal terkait dengan kebendaan di situ. Nah, itu ya. Jadi harapan saya di sini ya, di dalam materi hukum perkawinan adat di sini menjadi pengetahuan, pembelajaran terhadap kita semua di situ. Jadi saya yakin di sini siapa sih yang mau bercerai? Tidak akan mau. Bahkan agama pun ya tidak menginginkan adanya suatu perceraian. Nah, di situ materi yang saya bawakan terkait dengan hukum perkawinan di dalam mata kuliah hukum adat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam sehat selalu.